dilaksanakan online, bukan offline. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Mataram mengambil kebijakan, sebagaimana berbagai universitas yang lain, bahwa kita ini KKN online dengan pola individu. Karena kita dilarang oleh Satgas COVID-19 itu ngumpul. Walaupun kita lihat di pasar, di mal, dan sebagainya, mereka berkumpul. Tetapi masyarakat yang berkumpul di situ tentu tidak sama dengan masyarakat di sekolah atau di kampus. Oleh karena itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, KKN ini kita laksanakan secara offline. Bagaimana pengaturannya, lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia berdasarkan buku panduan KKN. Dan saya minta juga nanti kepada host dan co-host untuk mengatur sedemikian rupa agar komunikasi ini bisa berjalan lancar, dan akhirnya saya minta kepada semua mahasiswa peserta KKN tahun ini untuk menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh pemateri nantinya, sehingga bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang kurang difahami nanti, forum ini tempat kalian bertanya. Mungkin saya ingatkan nanti kepada host dan co-host untuk menjelaskan sedikit mengenai cara berkomunikasi melalui Zoom ini. Misalnya penggunaan chatting, share screen, record, dan sebagainya yang berkaitan dengan pola komunikasi kita melalui teknologi atau platform yang bernama Zoom Meeting ini. Sehingga kalau ada yang mau bertanya, ngangkat tangan untuk bertepuk tangan atau bertanya, ya bisa memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di sini. Itu saja pengantar dari saya. Harapannya, alhamdulillah sudah 341 orang yang masuk ini. Mudah-mudahan semua peserta nanti pada walaupun agak telat bisa masuk semua lewat ini. Mudah-mudahan teman-teman yang jauh dari sinyal bisa segera merapat dan masuk ke ruangan konferensi kita ini. Demikian saja dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan konferensi ini dan kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk masuk ke dalam ruang konferensi ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar. Selamat sampai KKN nanti selesai. Terima kasih. Kalau ada kekurangannya, ya mohon dimaklumi karena kita sama-sama saling belajar. Tapi host dan co-host ini insya Allah sudah sangat ahli dalam penyelenggaraan kegiatan ini secara teknis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahan yang sangat luar biasa dari Ketua LPPM kami tercinta. Baik, berarti setelah diberikan sambutan dan pengarahan, maka selanjutnya kita menuju ke penyampaian materi inti dari uji coba pembekalan KKN pada pagi ini. Materi kita ini berfokus kepada penjelasan buku pedoman ya, buku pedoman KKN pelaksanaan teknisnya seperti apa, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Suandi. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada teman-teman atau memberitahu kepada teman-teman bahwa silakan untuk diakses dulu link buku pedomannya, sambil teman-teman bisa baca juga nanti saat Pak Wandi menjelaskan. Itu sudah saya share di chat room ya. Saya sudah share di chat room, silakan dilihat. Nah, nanti ketika selesai penyampaian materi oleh Bapak Suandi, teman-teman bisa menyampaikan saran, masukan, atau pertanyaan di chat room juga. Ya, sekedar mengingatkan. Oke, baiklah.
Pak Ketua LPPM, saya izin untuk acara selanjutnya penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Suwandi. Kepada Bapak Suwandi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPPM, Screen-nya udah kelihatan ya? Dan kru di LPPM yang sudah menyiapkan pertemuan ini, meeting ini. Dan yang saya banggakan, saudara-saudara calon mahasiswa KKN, ya saya bilang calon karena belum pelepasan ya, yang insya Allah nanti tanggal 1 September akan resmi menjadi mahasiswa KKN. Saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini sampai kepada tahapan proses KKN itu, ya bagaimana yang sudah kita rencanakan jauh sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, bahwa kita dengan kondisi sebagaimana yang setelah disampaikan Ketua LPPM tadi, bahwa kita harus melakukan uji coba untuk pembekalan KKN. Nah, dari uji coba ini ternyata sampai saat ini kita hanya atau mahasiswa hanya bisa berpartisipasi sebanyak 346 mahasiswa dari 970 lebih, 980-an, 83 mungkin mahasiswa. Jadi kurang dari setengahnya atau hanya sekitar 40% kurang ya. Nah, ini sebagai tahap pertama dari uji coba ini perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum masuk ke materi ya. Yang pertama, tolong saudara-saudara yang sudah ikut dalam meeting ini menyampaikan kepada teman-temannya yang lain ya, agar pada uji coba selanjutnya kita harus masuk di Zoom meeting ini ya paling tidak 1 jam sebelumnya lah. Jadi sudah absen atau sudah hadir supaya tidak mengganggu waktu. Sekarang kan 1 jam ya atau 30 menit tadi kita undur. Bahkan kita maunya harus setengahnya, tetapi sampai jam ini belum setengahnya juga ya. Nah, demikian pula pada pembekalan nanti, kami pun karena pematerinya adalah dari luar, instansi dari luar, maka kita tidak boleh mengundur waktu. Ya. Berapapun yang sudah masuk, ya, itu kita akan mulai pada jadwal yang sudah kita sepakati atau yang sudah kita buat nantinya. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, dimohon kerjasamanya agar masuk lebih awal atau sebelum jam J-nya itu sudah kita masuk dan mengabsen diri di dalam Zoom meeting yang kita sepakati ini. Nah, itu yang pertama yang terkait dengan uji coba sekarang ini dan insya Allah akan ada uji coba berikutnya. Nah, yang kedua, bahwa KKN kita sekarang ini, saudara sekalian, memang KKN pulang kampung dengan latar belakang yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua LPPM. Ya. Nah, KKN pulang kampung ini yang juga banyak pertanyaan dan karena sama pertanyaannya atau pertanyaan itu berulang-ulang, ya kami pun berpikir untuk tidak menjawabnya. Mungkin sekarang kita menyampaikan ulang lagi. Ya. Nah, KKN ini, saudara sekalian, KKN pulang kampung ini, ya, kenapa harus dilakukan? Ya karena tadi kondisinya yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan secara sebagaimana KKN sebelumnya. Sangat tidak memungkinkan untuk itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara ya harus punya inisiatif ya untuk beraktivitas KKN itu yang pertama secara mandiri ya apabila memang di satu desa itu tidak ada temannya ya. Tetapi kalau memang ada temannya silakan berkoordinasi dengan catatan sekali lagi tidak ada pengelompokan ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, kalau dengan kalimat itu maka saudara-saudara atau kita berpikir bahwa
bagaimana teknisnya ketika tidak terjadi pengelompokan itu, ya. Nah, jadi silakan ya teknis itu saudara-saudara bisa mencari teman-teman terdekat, kemudian mungkin berdiskusi dengan sekali lagi, jadi dengan tidak ada pengelompokan, ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan lokasi ini, bahwa tidak dibolehkan bagi universitas, dalam hal ini pelaksana teknisnya adalah LPPM, untuk memindahkan manusia dari alamat asalnya, dengan catatan dia harus bisa ber-KKN di tempat lain atau di desa lain atau di kabupaten lain dan sebagainya. Ya, itu tidak boleh. Nah, sekali lagi dalam hal ini saudara-saudara berpikir bagaimana caranya? Ya udah kembali ke kampung masing-masing. Ya, itu yang sebelum kita terlalu jauh ya. Nah, kecuali bagi kawan-kawan yang sudah bekerja ya. Nah, jadi kalau bagi kawan-kawan yang sudah bekerja, maka di tempat pekerjaannya itu dia juga bisa membuat laporan KKN atau aktivitas pekerjaan itu jadi KKN-nya dan sebagainya. Ya. Nah, tentunya bagi yang sudah bekerja harus sudah ada surat keterangan bekerja. Ya. Nah, berikutnya sampai hari ini bahkan ya itu masih ada yang masih bertanya ya, tentang bagaimana kalau kami mau berkumpul, mau diskusi dan sebagainya ya. Silakan ya, saudara-saudara, apalagi di satu desa, satu kecamatan pun boleh, bahkan satu kabupaten pun boleh, tetapi bukan atas nama kelompok KKN ya. Jadi atas nama, maksudnya bukan atas nama kelompok KKN Kabupaten A misalnya ya, bukan. Tetapi mahasiswa KKN di kabupaten ini mereka berkumpul bahkan merencanakan kegiatan bersama ya, itu tidak menjadi masalah. Jadi tolong digarisbawahi itu. Bukan atas nama kelompok ya, tetapi bisa merencanakan kegiatan secara bersama-sama ya. Nah, itu. Jadi pengelompokan itu sama sekali tidak ada. Nah, itu harus kita berpikir bahwa memang kita tetap dalam menjaga sosial dan physical distancing. Itu yang terpenting bagi kita. Nah, oleh karena itu, ya, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan bagi mahasiswa tentunya, ya. Apakah saya boleh ke sana, boleh ke situ, boleh kumpul dengan itu atau boleh pindah lokasi dan sebagainya. Itu tidak ada lagi. Pulang kampung intinya, ya. Kecuali sekali lagi yang sudah bekerja, yang memang dia sudah tugas di satu tempat, ya mereka itu dibolehkan, ya. Atau yang memang ya sudah ada alasan-alasan yang tidak mungkin ditinggalkan ya. Nah, jadi kalau sekedar hanya punya teman, punya keluarga ya, atau ingin saja untuk berada di suatu tempat kemudian mau dipindahkan tidak boleh. Bukan tidak bolehnya kenapa ya? Karena situasi sekarang lah yang tidak membolehkan kita memindahkan fisik manusia itu dari satu tempat asal ke tempat yang lain. Nah, itu mungkin sebagai pengantar dan itu sudah diulang-ulang ya, baik di WA, di telepon, kunjungan-kunjungan ke masing-masing daerah, itu kita ulang-ulang yang seperti itu, dan itu pun masih ada yang bertanya. Dan pertanyaannya pertanyaan yang sama, meminta jawaban supaya kita memberikan kebijakan, ya, yang kami pahami seperti itu. Ya. Tidak ada lagi kebijakan selain dari kita harus mengembalikan mahasiswa itu di kampungnya masing-masing. Itu kebijakan yang paling bijak untuk kondisi hari ini. Ya. Jadi saudara-saudara mau bertanya tentang apapun pada kami, pada panitia, ya, entah alasan apapun selain sudah bekerja atau selain karena ya mungkin orang tua sakit dan sebagainya, ya itu aja yang bisa kita berikan atau bisa kita bijaki tentang persoalan itu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini sudah partisipan itu sudah sampai 359, ya masih kurang dari setengah, ya. Nah, sampai waktu sekarang ini sudah lebih jam atau mau setengah 10 ya. Nah, kita masih kurang dari setengahnya dari jumlah yang seharusnya. Nah, nanti kita akan evaluasi, ya. Evaluasi dalam arti
kenapa ada mahasiswa yang belum masuk, ya, entah memang apakah sulit untuk login kah, ataupun tidak ada jaringan dan sebagainya, ya, tolong diperhatikan terutama pada saat KKN nanti, pada saat pembekalan nantinya. Nah, karena pembekalan itu, saudara sekalian, punya nilai 1 SKS tersendiri, ya. Nah, dalam hal saudara-saudara tidak bisa login atau tidak bisa ikut saat pembekalan itu, ya saudara-saudara, nanti akan ada soal, ya, akan ada beberapa pertanyaan yang harus dikirim, ya, dan harus diupload, ya. Jadi insya Allah hari ini kita sudah mempublish, ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, website untuk mahasiswa KKN mengirimkan laporan nantinya. Nah, jadi kalau nanti sudah di-upload, berarti saudara-saudara sudah bisa juga masuk di situ, kemudian melaporkan diri bersama lokasi yang terakhir, lokasi yang menjadi tempat KKN-nya, ya, tentunya berbasis pulang kampung tadi itu. Nah, kemudian saudara sekalian, itu beberapa hal sebelum saya masuk materi, dan sekarang saya mulai masuk ke materi. Materi itu ada dalam buku pedoman, sebagian sudah menerima, ya. Kemudian sebagian saudara-saudara bisa download di websitenya LPPM Umat. Ya, mungkin Pak Ilmi bisa tunjukkan di tempatnya, operator, websitenya Umat, LPPM Umat, untuk bisa mendownload. Sudah Pak, sudah saya share linknya di chat room Pak. Sudah diakses sama teman-teman. Oh ya. Nah, jadi tinggal saudara-saudara tadi di chat ya, websitenya sudah di-share ke chatnya. Yang mungkin di luar daerah yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan bukunya, nah memang cetaknya tidak untuk semua memang, karena kami kemarin hanya contoh karena ternyata lebih efektif kalau kita share ke website. Jadi bisa diakses di mana saja, ya. Nah, dan isinya pun sama. Nah, yang terpenting yang saudara-saudara lihat di buku itu adalah form yang ada di lampirannya. Jadi di beberapa halaman terakhir, ya. Nah, jadi di lampiran itu mulai dari lampiran 1 itu di halaman 34, 35 itu daftar lampiran, kemudian 36, ya. Nah, bisa di screen, share screen Pak Ilmi yang di lampiran 1. Ya. Oke. Nah, silakan ditelaah yang ini, ya. Nah, ini kita buat dengan sesederhana mungkin, bahwa memang KKN harus saudara-saudara happy, ya, dengan berbagai program, dengan berbagai kegiatan, ya. Nah, ini form yang saudara-saudara nanti harus isi pertama atau perhatikan pertama, ya. Nah, jadi lampiran 1 itu rencana umum kegiatan mahasiswa KKN, ya. Dalam hal rencana umum ini, saudara-saudara akan melakukan survei program itu di lokasi desa atau di tempat KKN-nya, ya, atau merencanakan kegiatan itu, ya, seharusnya sampai hari ke-45, ya. Jadi hari terakhir itu sudah terschedule, ya, sudah tercatat program apa yang mau dikerjakan, ya. Nah, itu berarti butuh 1 sampai 3 atau bahkan bisa lebih, ya, untuk mengidentifikasi program kerja, ya. Nah, tetapi di tempat kita tidak ada yang seperti itu, Pak. Ya, silakan mungkin dibuat per pekan, ya. Mungkin ada ini rencana umum ini seharusnya dari hari pertama sampai hari terakhir, ya. Tetapi mungkin bisa dibuat per pekan, ya. Jadi pekan pertama dikerjakan ini, pekan kedua dikerjakan, tetapi harus
share dulu rencana pekerjaan itu, kemudian nanti baru kita bisa ukur ya antara perencanaan. Nah, yang diukur oleh panitia itu adalah rencana kegiatan yang direncanakan oleh mahasiswa dengan realisasi programnya. Itu juga perlu dinilai ya. Nah, oleh karena itu, silakan saudara-saudara ya, yang paling bagus adalah merencanakan mulai dari hari pertama sampai hari ke-45 itu ya, apa pekerjaannya ya, dikerjakan berapa lama ya, itu harus direncanakan. Silakan menggunakan waktu 1, 2 atau 3 atau 4 hari bahkan 5 hari untuk menyusun itu ya, untuk menyusun rencana umum. Nah, kemudian yang kedua, lampiran 2. Lampiran kedua itu form laporan kegiatan harian ya. Nah, nanti laporan harian itu seperti form ini. Ya. Di sini formnya untuk laporan harian itu. Nah, laporan harian itu kalau kegiatan dengan foto dan sebagainya ya bisa lebih dari 1 halaman atau 2 halaman atau 3 halaman ya. Nah, dengan catatan saudara-saudara harus scan PDF atau difoto, mungkin tak ada scan-nya bisa difoto, kemudian dijadikan PDF baru diupload ya. Sekali lagi uploadnya setiap hari. Nah, apa yang diupload setiap hari atau hari pertama Pak? Misalnya ya kan belum ada pekerjaan. Nah, bukan tidak ada pekerjaan atau belum ada pekerjaan. Saudara-saudara melakukan survei atau sosialisasi tentang kehadiran saudara-saudara itu menjadikan program hari pertama. Mungkin hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat atau kelima. Ya. Nah, jadi masukkan di situ. Nah, kemudian di sini juga nanti ketika ada kegiatan yang berbasis prodi, ya silakan tulis ya. Kegiatan yang berbasis prodi itu di tulisannya di lampiran 2 itu form laporan kegiatan harian garing berbasis prodi ya. Nah, kalau nanti kegiatan itu harian saja tidak berbasis prodi, ya jangan ditulis berbasis prodi ya. Kalau memang berbasis prodi ya, form laporan kegiatan harian berbasis prodi. Itu bisa dibuat seperti itu. Silakan diatur kalau kegiatan itu apakah berbasis prodi atau tidak. Ya. Nah, perlu saya sampaikan, mungkin ada yang belum mendengar dari kunjungan kemarin, bahwa kegiatan berbasis prodi itu minimal 10%. Ada di buku pedoman juga ini. Ya. Coba kita baca satu-satu buku pedomannya. Sekali lagi, kegiatan berbasis prodi itu 10% dari seluruh kegiatan. Ya. Nah, tetapi kalau saudara-saudara menghitung kegiatan itu 45 hari, berarti kegiatan berbasis prodi itu sekitar 4 hari atau 5 hari. Ya. Kalau dihitung berdasarkan jumlah kegiatan total, berarti 10% itu harus 10%, misalnya kegiatannya ada 30, berarti 3 kegiatan harus berbasis prodi. Nah, itu nanti penilaiannya juga, penilaian kami akan mencari mana satu mahasiswa, kemudian mana kegiatan yang berbasis prodi. Nah, yang paling tahu kegiatan berbasis prodi itu adalah saudara-saudara sendiri, silakan ya. Dan tidak ada prodi kita yang KKN ini yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat ya, dimanapun tempatnya ya, itu pasti. Nah, apalagi sekarang kita KKN-nya adalah KKN pulang kampung. Yang ketiga atau lampiran 3 itu adalah form penilaian dosen pembimbing, kepala desa atau lurah. Nah, biasanya saudara sekalian, sebelum akhirnya KKN itu, universitas dalam hal ini panitia atau LPPM mengirim form ini kepada kepala desa atau kepada dosen pembimbing. Nah, tetapi sekarang kami sudah share lewat buku pedoman ini. Silakan masing-masing saudara-saudara untuk membuat form ini, ya, misalnya di satu desa A hanya sendiri KKN di situ, ya silakan dibuat seperti ini, ya. Nomor 1 karena cuma sendiri ya, name, nama, mahasiswa, ya, laki perempuan, program studi apa, ya, maksudkan program studinya saja, tidak usah fakultas, karena kita sudah tahu fakultasnya kalau ada program studi ditulis. Kemudian nilai di bawah itu ada keterangan, ada kognitif, afektif, psikomotor, kemudian NR-nya itu nilai rata-rata, kemudian nilai mutu A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu nanti saudara-saudara bisa membuat sendiri dan menyodorkannya kepada kepala desa atau lurah, ya, atau
dosen pembimbing bisa buat juga seperti ini, dia buat sendiri. Mahasiswa juga bisa membuatnya kalau memang bisa ketemu dengan dosen pembimbing. Ya. Jadi sudah tidak lagi kami kirim form ini, yang biasanya kita pada saat kunjungan evaluasi itu mengirimkan form penilaian itu. Ya, sekarang mahasiswa silakan membuat sendiri menurut lampiran 3. Ya, sebagaimana yang sudah ditampakkan ini. Berikutnya lampiran 4 itu surat keterangan dari tempat kita KKN. Ini di akhir ya. Di akhirnya nanti kepala desa atau lurah atau mahasiswa membuat surat ini ya, atau meminta kepada TU di suatu desa atau lurah untuk membuat surat ini dengan menyodorkan nama-nama mahasiswa yang ada di situ kalau lebih dari 1 ya. Mungkin ada 3 atau 4 satu desa. Nah, kemudian dibuat surat keterangan bahwa mahasiswa yang ini sudah melaksanakan KKN di desa ini dan seterusnya. Kemudian ditandatangan stempel oleh kepala desa lurah. Ini diupload paling akhir bersama kegiatan-kegiatan perpisahan dan sebagainya kalau memang ada. Ya, di hari terakhir itu ini yang diupload. Nah, semuanya tinggal sudah disiapkan di buku pedoman. Lampiran 5. Lampiran 5 adalah form pendataan warga Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Nah, ini nanti tugas atau kegiatan mahasiswa KKN yang dalam atau di tempat itu, apabila ada pengurus cabang dan ranting Muhammadiyah, maka dia akan bergabung atau ikut dalam kegiatan-kegiatan pengajian, bakti sosial dan sebagainya. Tetapi ketika tidak ada pengurus, ya, maka dia mendata aktivis-aktivis Muhammadiyah yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini, pulang di kampung itu, kemudian mereka nganggur atau tidak aktif di Perserikatan Muhammadiyah. Maka di sini mahasiswa diminta untuk mendata ya orang-orang itu, kemudian nanti dimasukkan di dalam laporan. Dan pendataan ini juga di-upload pada akhir kegiatan atau hari terakhir waktu KKN ya. Nah, jadi misalnya ada 2, ada 3, ada 4 orang atau berapa ya, setiap hari pertama sudah kita ketemu, silakan mulai didata ya. Kemudian nanti besok hari keberapa ada lagi, sampai hari terakhir mungkin ada 3 orang, 10 orang dan seterusnya dengan form ya, nomor, kemudian nama dan nomor HP. Jadi silakan nama ini di bawahnya nomor HP langsung ya. Alamat pekerjaannya apa, pernah aktif atau di kader di mana, di tempat daerah mana. Ya. Itu untuk kegiatan yang terkait dengan Perserikatan Muhammadiyah. Lampiran 6 yang sebelah bawahnya, daftar alumni Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini untuk kebutuhan research study namanya. Nah, di daerah atau di tempat atau di desa, ya, bahkan di kecamatan, kalau misalnya di desa saudara-saudara tidak ada sekolah SMA, tidak ada madrasah ya. Nah, di desa tetangga itu atau di kota kecamatan ya. Nah, ini bisa dicari di luar desa ya. Di kota kecamatan ada SMA, ada SMP atau madrasah atau apa ya. Datang ke situ, biasanya yang guru yang banyak ya. Datang ke situ, ya tanya adakah yang pernah ya atau yang alumni Muhammadiyah di sini ya. Nah, kemudian dimintalah datanya sebagaimana dalam form ini ya. Nah, jadi nama tetap sama nomor HP, dia prodi apa, wisuda tahun berapa, pekerjaannya sekarang apa, ya. Nah, jadi boleh juga ditambah dengan alamatnya. Tetapi kalau sudah ada nomor HP-nya, itu bisa kita hubungi untuk menanyakan tentang rinciannya. Karena nanti mereka ini akan kita kirim form, ya. Form untuk kalau sudah bisa dihubungi ya. Form untuk pengisian, ya sebetulnya sudah ada online juga. Pengisian untuk data alumni ya. Nah, yang dikoordinir oleh Ikatan Alumni atau sekarang ini BR3 yang mengkoordinir. Nah, ini saudara-saudara kalian yang menjadi pekerjaan saudara-saudara setelah merencanakan kegiatan-kegiatan di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, dengan tambahan-tambahan titipan dari universitas dan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian bagian akhir
lampiran 7 itu adalah tutorial ya. Tutorial aplikasi KKN online. Nah, jadi nanti ada website yang digunakan untuk pengiriman laporan laporan harian itu. Ya, sebetulnya tidak ada yang baru ya, sama aja seperti kita masuk di email atau masuk di jadi sudah ada panduan di situ, tinggal kita ya login ya, tulis nama di situ. Kalau tadi Pak Dr. Ibrahim minta agar tulis nama asli ya. Nah, tapi tadi kan nama email kita kan, nama yang dipakai di email. Makanya ada yang tidak seperti nama asli. Kalau di sini nama yang tidak boleh salah hurufnya karena langsung untuk keluar di sertifikat nanti. Ya. Nah, jadi nama yang di aplikasi ini perhatikan huruf kecil, huruf besarnya ya. Perhatikan juga titik, koma dan sebagainya. Ya, kalau memang namanya disingkat ada singkatannya, aslinya sebagaimana di ijazah. Kalau memang ditulis semua, tulis semua. Karena ini sekali lagi nama yang akan di-print di sertifikatnya. Ya, demikian pula name dan sebagainya. Ya, kemudian di sini nantinya sekaligus ada lembar penilaian. Ya, walaupun lembar penilaian itu diisi juga berdasarkan level desa dan dosen pembimbing. Ya, nah di tempat inilah nanti akan muncul nilainya, ya tinggal kita dikonversi ke Excel, ya, kemudian menjadi nilai akhir yang akan di print dan dikirim ke masing-masing program studi. Nah mungkin itu sudah sekalian, ya memang ini sudah banyak chat juga. Tadi beberapa sudah kami baca ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin saudara-saudara bisa share ke chat ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi ya, supaya tidak terlalu ribut. Sekali lagi sekarang saudara-saudara bisa menyampaikan di tempat chat. Kalau buku panduan sekali lagi itu sudah di-share dan sudah banyak yang saling kirim kepada teman-temannya, kita sudah cek juga. Saya kira untuk sementara materi ya kita cukupkan sekian. Nah sekarang tinggal saudara-saudara sebaiknya tanya jawab atau apa-apa yang ditanyakan itu lebih baik di chat. Tapi nanti kita serahkan kepada moderator. Silakan Pak Ilmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya Bapak Suwandi selaku Ketua Panitia KKN periode ini. Buku panduannya saya ingatkan sekali lagi, buku panduannya sudah di-share linknya di chat room, silakan diakses oleh teman-teman. Nah, setelah penyampaian materi dari Bapak Suwandi tadi, sekarang kita menuju ke sesi tanya jawab, saran dan masukan ya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran dan masukan bisa melalui chat room. Nanti kita list lalu kita bahas bareng-bareng. Ya, silahkan. Oh ya, saya ingatkan juga silahkan link absennya juga diisi. Absennya jangan di chat room, tapi di link absensi yang sudah saya share di chat room, ya, biar nggak padat isi chat roomnya. Di sana ada link absensi yang sudah saya lihat di chat room, yang bit.ly absensi uji coba pembakaran 1. Ya, untuk teman-teman dipersilahkan yang ingin bertanya atau memberi saran dan masukan bisa bertanya di chat room.
Oke, baik, sudah ada yang bertanya. Sudah ada, ya, sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan di chatroom. Ini saya bacakan nanti satu-satu ya. Mungkin Pak Suwandi dan Pak Ketua LPPM bisa sama-sama menyimak, nanti kita bareng-bareng bahas. Oke. Pak Suwandi di-unmute dulu. Oke. Oke. Untuk ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Ya, Saya ya, bacakan betul. saja, gimana? Ya, Pak ya. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya, Pak. Ya, sudah di chat nih. Di chat room sudah. Sudah saya bacakan saja ya, Pak. Oke, ya, biar bisa didengar oleh yang lain. Awal tadi. Oke. Dari pertanyaan pertama ini dari Jauhul Haq. Apakah tidak ada biaya yang didapatkan mahasiswa untuk menjalankan program, Pak? Oke. Saudara sekalian, untuk saudara-saudara tahu, ini sudah berkali-kali juga kita sampaikan ya. Asli biaya KKN itu Rp800.000 ya. Nah, tetapi karena suasananya ya katakanlah ekonomi dan sebagainya ya, akhirnya kami subsidi 800 itu dengan 300.000 ya. Itulah yang didapat oleh mahasiswa ya. Nah, jadilah 500.000 biaya itu disubsidi katakanlah ya. Kalau apa yang didapat 300.000 itu didapat mahasiswa, jadilah dia 500.000 ya. Nah, jadi itu yang didapat oleh mahasiswa ya. Nah, yang saudara-saudara bayar itu 500.000, biasanya 800.000 ya. Subsidi oleh kampus itu 300.000. Itu yang didapat oleh mahasiswa. Ya. Nah, kemudian kalau awalnya kami sebagai panitia tetap merilis dulu itu 800.000 sehingga banyak yang sudah daftar dengan biaya 800.000. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah daftar dengan biaya 800.000, nanti silakan tinggal kalau sudah bisa ke kampus, bisa dilaporkan dulu ke LPPM, kemudian nanti LPPM akan mendisposisikan ke bagian keuangan supaya bisa dialihkan ke pembayaran yang lain. Ya, nah itu yang bisa kami sampaikan tentang pembayaran yang sudah membayar lebih katakanlah 800.000 ya. Nah, jadi Universitas Muhammadiyah pimpinan ketika COVID itu sudah berjalan, ternyata mempertimbangkan agar biaya KKN itu jangan 800.000 ya. Nah, jadi sudah berapa periode sebelumnya 800.000 biayanya. Karena masalah COVID, kemudian diturunkanlah menjadi 500.000. Berarti subsidi dengan adanya COVID ini adalah 300.000 diberikan oleh universitas kepada mahasiswa. Ya, itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan biaya ya yang didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian mungkin saya lanjut saja. Si Agus Irwansyah ya menanyakan tentang bisa enggak satu kecamatan satu kelompok biar satu program kerja ya. Ini sudah saya ulang beberapa kali, tadi juga sudah sebagai pengantar sudah ya. Kami atau universitas tidak boleh mengelompokkan saudara-saudara. Itu pertama. Pahami dulu pernyataan itu ya, saudara-saudara sekalian. Universitas atau panitia tidak boleh mengelompokkan saudara-saudara. Pahami dulu itu dengan kondisi ya. Tetapi saudara-saudara silakan mengatur diri dalam hal di suatu tempat itu tidak terlalu heboh tentang persoalan COVID-nya, ya silakan atur diri, mau berkumpul ya, mau merencanakan pekerjaan yang sama di satu kabupaten, satu kecamatan, bahkan ya, bahkan satu kabupaten, apalagi satu desa ya. Silakan, itu teknis saudara-saudara ya. Tetapi laporannya tetap diupload sendiri-sendiri walaupun laporannya itu sama ya, tetap diupload sendiri-sendiri. Itu teknis saudara-saudara, tidak usah ditanya lagi lah ya begitu ya. Nah, kami tidak mengelompokkan secara resmi sebagaimana sebelumnya ya, tetapi saudara-saudara bisa mengatur karena saudara-saudara yang tahu di lapangan masing-masing ya.
bagaimana enaknya, ya, mau berkelompok, mau merencanakan bersama dan sebagainya, ya. Nah, jadi masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Teknisnya itu, saudara-saudara, asal kami tidak boleh mengelompokkan, karena kami nanti kalau ada mahasiswa KKN yang terdampak atau yang kena COVID selama KKN misalnya, ya, dan kami sudah yang sudah kami kelompokkan, itu kami yang di penjara sama pemerintah, ya, karena pemerintah pun sudah melarang seperti itu, kami pun tetap mengelompokkan saudara-saudara. Itu tidak boleh, sekali lagi tidak boleh. Lalu bagaimana kalau saudara-saudara punya inisiatif untuk seperti itu, silakan, ya. Tetapi perhatikan, ya, jangan sampai di suatu tempat kondisi COVID-nya lagi merebak banyak, kemudian saudara-saudara memaksakan diri untuk berkelompok, itu juga tidak boleh. Termasuk mengumpulkan masyarakat yang banyak, tidak boleh, sekali lagi, ya. Nah, jadi kalau ada gotong royong dan sebagainya, ya silakan, hanya masyarakatnya beberapa dengan atur jarak dan sebagainya. Nah, jadi kita sekarang ini merespon kondisi sehingga begini model KKN kita. KKN adalah program akademik, tidak boleh kita mundur atau tidak boleh kita lewatkan, tetapi kita harus mensiasati seperti ini, ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, kemudian ya Fitria, ini diulang-ulang lagi tuh, ya. Dana yang diberikan kepada mahasiswa misalnya dalam satu kelompok, satu kecamatan, karena kan uang pendaftaran 500.000 dan dapat baju, tidak dapat baju program kelompok atau per kecamatan, mohon penjelasannya. Tadi sudah saya jelaskan. Subsidi universitas kepada mahasiswa itu 300.000, ya. Nah, silakan 300.000 itu mau dipakai untuk beli baju, mau dipakai untuk apa, silakan, ya. Nah, itu subsidinya. Nah, itu untuk hal-hal lain yang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keuangan dan sebagainya, ya seharusnya ya boleh-boleh saja saudara-saudara menanyakan tentang uang yang dibayar kepada universitas, ya. Tetapi nanti juga apakah uang SPP juga akan ditanyakan seperti itu, ya, wallahu a'lam, ya. Nah, ini kampus swasta, bukan kampus negeri, ya. Nah, katakanlah bisa melaksanakan program akademik itu dengan pembayaran dari mahasiswa. Nah, kemudian masih ada lagi apa output hasil yang didapat oleh mahasiswa dalam KKN semester ini, ya. Ya, kecuali saudara-saudara tidak mau dapat nilai dan lulus, ya silakan aja, tidak usah kita kasih nilai gitu. Silakan nanti usulkan. Saya tidak mau KKN seperti ini, ya tunggu selesai COVID tahun depan, insya Allah COVID selesai, itu akan KKN sebagaimana biasa, ya. Nah, jadi kita, ya, menyelenggarakan kegiatan seperti ini supaya saudara-saudara itu tidak terkendala proses akademiknya, ya. Nah, kita akan menyambut bersiasat, berselancar di tengah-tengah COVID ini supaya saudara-saudara tidak menjadi kendala proses akademiknya, ya. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau memang ditanya lagi apa nanti yang didapatkan oleh mahasiswa, ya KKN lah. Jadi saudara-saudara tinggal sekarang ini masing-masing saudara-saudara pasti beda, ya, apa yang didapatkan tergantung kreativitasnya, kecerdasan saudara-saudara membuat rumusan-rumusan kegiatan, tergantung seperti itu. Pasti ada yang paling bagus, pasti ada juga yang paling jelek, ya tergantung mahasiswa, ya. Nah, oh ya. Nah, jadi saya kalau ada yang sama dari pertanyaan itu saya tidak baca ulang, ya. Jadi saya sudah banyak pertanyaan ini, kemudian ada lagi yang ada rujukan untuk berobat, ya silakan. Kalau yang sakit nanti tinggal disampaikan keterangan dokter, ya, surat keterangan dokter, ya, rujukan dari asal, kemudian keterangan dari rumah sakit di Mataram provinsi misalnya, silakan disampaikan ke panitia. Kalau memang itu dasar pemindahan lokasi KKN-nya, ya silakan, itu boleh. Kalau hal-hal yang seperti itu, ya kita tidak bisa juga untuk memaksa, ya. Nah, dalam hal punya alasan seperti itu tidak dijadikan sebagai masalah. Oke, kemudian permisi Pak Wandi, oke. Maaf. Mungkin ini kita filter saja, ya.
Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang sama. Ini saya sudah ada lihat beberapa, mungkin saya bacakan. Nah, ini ada satu dari Ainul Fitrati, Pak. Saya bacakan ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum. Saya Ainul Fitriati, Administrasi Publik, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, yang dimaksud harus upload kegiatan selama KKN seperti apa yang dikatakan tadi? Yang dimaksud apakah walaupun 3 kegiatan tapi jalaninya membutuhkan waktu yang banyak, yang diupload itu untuk proses kegiatan itu, Pak? Gitu. Ya mungkin maksudnya dia ada kegiatan jangka panjang, 3 kegiatan jangka panjang. Gimana nguploadnya jadi per hari gitu? Ya mungkin itu, Pak. Ya. Nanti bisa dilihat di form 2 ya, di lampiran 2. Ya, tadi kita tidak baca semua, uraian kegiatan ya, contoh uraian kegiatan. Ini pertanyaannya ya. Nah, uraian kegiatan. Nah, penyelenggara mahasiswa KKN ya bersama Posyandu atau Dinas Kesehatan atau Dinas Pertanian apa, silakan nanti ya, mau yang mana. Nah, kemudian unsur yang terlibat ya, kalau tadi Posyandu mungkin balita, ibu hamil, lansia ya terserah. Nanti apa siapa yang terlibat di situ kegiatannya. Nah, kemudian jumlah yang terlibat ya, jumlah yang terlibat ada berapa orang. Nah, alokasi waktu misalnya ada 4 hari, ada 5 hari, ada 10 hari ya. Nah, kalau dia lebih dari 1 hari, berarti nanti ada keterangan di bawah itu dilanjutkan hari ke tanggal berapa. Ya, kalau 4 hari misalnya, sekarang ini hari pertama, berarti akan dilaksanakan lagi pada tanggal 10, tanggal 15, 25 September. Ketika nanti tanggal 10, laporan ini lagi yang muncul untuk kegiatan yang kedua. Ya. Nah, kemudian nanti tanggal 15 September, kegiatan ini akan muncul lagi dengan pekerjaan atau program jenis kegiatan yang ketiga. Ini programnya sama programnya, ya. Tapi dilaksanakan 4 hari dengan bahkan pekan yang berbeda di 4 hari itu. Ya. Nah, ini tadi kita tidak baca semua ya. Saya anggap ya saudara juga membaca ini karena nggak terlalu banyak kan. Nah, kemudian ya tujuannya di bawah silakan. Kemudian dana dan sumber dana. Sebagai contoh, kegiatan ini dilaksanakan secara swadaya masyarakat dengan nilai kegiatan itu Rp750.000 atau kegiatan dilaksanakan dengan biaya dari kas kantor desa misalnya sebesar Rp75.000 ya. Nah, kemudian kegiatan ini bersumber dari kas desa dan sumbangan warga sebesar Rp50.000 dan lain-lain. Kemudian nanti bisa dijumlah. Berarti total kegiatan ini bisa lagi 750.000 tambah 75.000 tambah 50.000 menjadi nilainya sekian. Bisa dijumlah seperti itu juga. Ya, ini bisa jadi 2 halaman, bisa 1 halaman ya. Kemudian nanti ditambah dengan foto kegiatan, dokumen di bawahnya ya. Nah, baru nanti ditanda tangan dan mengetahui. Ya, itu nanti kegiatannya. Nah, dari setiap kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen atau foto kegiatan. Nah, ini bisa lebih dari 1 halaman, bisa 3 atau bahkan bisa 4, walaupun nanti dijadikan PDF semua, diupload di satu kegiatan itu. Nah, itu pertanyaan ketika kegiatan itu tidak dilaksanakan dalam 1 hari. Berarti ya bisa dilaksanakan dalam bahkan kegiatannya 10 hari misalnya. Nah, tetapi ketika melaksanakan kegiatan pertama, itu harus sudah muncul tanggal berapa saja. Nah, itulah pekerjaan saudara untuk merencanakan kegiatan. Nah, saya kira itu Pak Ilmi. Silakan yang kedua, yang berikutnya. Oke, terima kasih Pak Wandi. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan yang tadi. Kemudian ini ada lagi Pak. Sebentar. Ya. Oke, ini yang dari Desi Lestari Pak. Ya. Lalu dari penyampaian tadi Bapak mengatakan kakeknya sendiri-sendiri walaupun ada dibuat satu kelompok. Lalu apakah pada lampiran yang ada itu seperti pada lampiran keempat diisi nama satu mahasiswa saja ataukah nama-nama yang ada di kelompok tadi dalam satu surat? Mohon dijelaskan agar kami bisa menjelaskan nanti di tempat KKN atau desa. Itu lampiran 3 mungkin ya yang dimaksud itu. Ya, ya lampiran 4 juga dari surat keterangan desa itu kan? Ya boleh ya. Ya kalau memang satu ya cuma satu.
Ya, saya kira sudah juga saya jelaskan tadi. Kalau yang satu ya satu, ya. Nah, karena sudah keterangan itu dari desa memang dasarnya. Walaupun tadi terkesannya kita berkelompok atau merencanakan pekerjaan yang sama di tingkat kecamatan, ya. Tetapi nanti intinya terakhirnya itu di desa, tetap di desa. Yang membuat surat keterangan saudara-saudara KKN itu di desa, kantor desa, ya. Walaupun saudara-saudara cuma sendiri di desa itu. Saya kira itu ya, tidak terlalu panjang penjelasannya karena tadi juga sudah saya jelaskan. Dan pertanyaannya saya kira maksudnya seperti itu penjelasannya. Oke, lanjut Pak ini. Nah, ini yang masih banyak juga nih Pak, mungkin bisa dikelarin sekarang. Dari Vivi Andriani. Assalamualaikum, mau bertanya Pak, kita yang KKN di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, apakah boleh gabungan dengan teman yang dari Kabupaten Bima juga Pak? Dikarenakan kita tidak ada anggota lain yang bisa digabungin. Dompu itu mungkin jumlah mahasiswa KKN paling banyak itu di Kabupaten Dompu itu. Nah. Ya. Jadi ada sekitar hampir 60 bukan 60 ya. Berapa? 92 ya. Ada lebih 90, hampir 100-an ya, mungkin 100-an. Ya. Itu yang Dompu itu. Sekarang ini begini aja lah. Tadi saya dari awal sudah menyampaikan, jangan berpikir berkelompok. Ya. Repot kalian itu berkelompok. Ya. Repot kalian itu berkelompok. Lebih enak kalian itu sendiri-sendiri, pikir aja sendiri di tempat itu. Ya. Kalau tidak bisa berpikir sendiri, minta bantuan orang tua, minta bantuan kepala desa. Ya. Kalau memang bisa seperti itu, tidak usah berpikir kelompok sudah. Ya. Nah, karena berkelompok atau berkumpul itu kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kita. Ya. Nah, jadi saya tidak merekomendasikan saudara-saudara untuk berkelompok. Tetapi tadi saya menyampaikan bahwa ketika saudara-saudara punya teman ingin berdiskusi tentang persoalan KKN ini di satu desa atau satu kecamatan atau satu kabupaten, ya, silakan. Tapi bukan atas rekomendasi atau atas pengelompokan yang dilakukan oleh LPPM. Nah, itu yang perlu dipahami. Tidak pernah kami membatasi saudara-saudara untuk tidak berdiskusi atau tidak berkumpul seperti tadi, ya. Nah, hanya saja kami tidak boleh mengelompokkan saudara-saudara dengan kondisi seperti ini. Nah, itu pertanyaan sudah berulang-ulang sebetulnya itu, ya. Nah, itu tolong dipahami saja. LPPM tidak akan membuat kelompok-kelompok, ya. Dan saudara-saudara silakan bagaimana teknisnya di desa, kecamatan, kabupaten masing-masing, ya, dengan memperhatikan kaedah-kaedah kesehatan pada kondisi pandemi COVID ini. Nah, itu yang terpenting, ya. Sekali lagi, saya kira sudah tidak ada pertanyaan tentang boleh kelompok, boleh cari teman dan sebagainya. Cari sebanyak-banyaknya teman itu, ya. Tetapi kami tidak akan mengelompokkan saudara-saudara. Itu yang terpenting, yang perlu dipahami. Oke, lanjut. Kalau ada lagi, Pak ini. Oke, Pak. Terima kasih. Ini yang selanjutnya dari Muhammad Masadi, Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya, ada penilaian dari kepala desa atau lurah? Adakah penilaian dari kepala desa atau lurah? Bagaimana cara kepala desa lurah milik kita yang setiap hari KKN? Apakah kita sebagai anggota KKN tetap setiap hari juga melaporkan ke desa apa kegiatan kita lakukan, sehingga desa tahu apa yang kita lakukan dan dapat memberikan nilai? Terima kasih. Ya, jadi coba dilihat di lampiran 1 itu. Ya, di lampiran 2 ya. Lampiran 3. Lampiran 2 tadi yang sudah kita bahas, itu ada mengetahui kepala desa, ya. Program kerja itu harus sepengetahuan kepala desa dan bahkan kepala desa tanda tangan, stempel. Ya. Nah, itu harus seperti itu. Jadi memang tidak boleh kita tidak melewati atau melalui atau melewati namanya kepala desa, ya. Nah, karena memang KKN di desa. Nah, hanya saja mungkin ini perlu saya sampaikan, ya. Kalau kepala desa itu biasanya senang kalau ada mahasiswa KKN, ya. Senang karena ini sudah ada mau dibuat ini, mau dibuat itu dengan biaya mahal misalnya, ya. Nah, ini senang kalau ada mahasiswa KKN. Nah, saudara-saudara harus bisa menempatkan diri bahwa saudara-saudara hadir di desa itu bukan sebagai donatur, ya, tetapi sebagai intelektual. Ya.
Saya ulangi, hadir di suatu desa atau tempat lokasi KKN itu bukan sebagai donatur, tetapi sebagai intelektual, masyarakat intelektual. Nah, oleh karena itu hindari merencanakan program yang membutuhkan dana yang banyak. Ya. Lebih baik saudara-saudara merekayasa sosial supaya lebih bagus, ya. Lebih baik menangani persoalan-persoalan sosialisasi tentang COVID ini, ya, itu daripada merencanakan program kerja yang membutuhkan dana-dana cash, kecuali memang desa menyiapkan dana, ya. Nah, kalau memang kepala desa, katakanlah kepala desa itu memang harus merencanakan mengerjakan ini, harus buat gapura dan sebagainya, biayanya jutaan misalnya, saudara-saudara boleh tidak datang ke kantor desa itu kalau memang seperti itu. Nah, bagaimana nilainya Pak? Ya nanti kita atur nilai. Ya. Nah, tetapi ya dalam hal kepala desa tidak ada masalah, ya, dan mengerti tentang persoalan itu. Kalau kepala desa juga membaca surat-surat yang kita sampaikan itu, insya Allah tidak akan sampai seperti itu. Ya. Nah, tetapi kondisinya kondisi normal, maka kepala desa wajib mengetahui program kerja kita, apapun model program kerja yang di situ. Karena di laporan itu ada tanda tangan atau mengetahui kepala desa dan harus tempel. Baru kita boleh mengupload laporan harian itu. Ya, saya kira itu. Pak Ilmi ada lagi? Pak Ilmi, silakan. Oke, baik Pak. Maaf, tadi ada dipanggil sebentar. Ini yang mewakili juga saya rasa. Biar teman-teman jelas, ini dari Nurul Mutmainah. Mohon maaf Pak, bagaimana administrasinya? Apakah tidak ada surat persetujuan? Terima kasih. Tolong diulang Pak Ilmi, putus-putus. Bagaimana mekanisme administrasinya Pak? Apakah tidak ada surat persetujuan untuk melakukan KKN dari kampus dengan adanya kebijakan KKN seperti ini? Jadi di satu sisi Pemdes akan menanyakan hal yang urgent, yaitu terkait surat persetujuan KKN dari panitia KKN ataupun dari kampus. Mohon untuk informasinya Pak dan arahannya. Terima kasih. Mengenai surat Pak. Oke, yang merasa belum dapat surat, dalam arti begini, kami sudah keliling bahkan sampai ke NTT ya, untuk mengantarkan surat itu. Nah, kalau saudara-saudara misalnya punya teman yang ada sama desa, tanya temannya itu sudah dapat surat belum, ya. Nah, tetapi menurut hemat kami sudah menitipkan surat-surat itu kepada masing-masing desa bahkan ya. Nah, tetapi kalau di satu desa itu ada lebih dari satu mahasiswa KKN, ya kami tetap mengirimkan satu surat saja, ya, karena surat itu untuk desa. Nah, nanti mahasiswa itu melaporkan diri ke desa masing-masing. Misalnya di satu desa ada 4 orang, 4-4-nya silakan melapor diri bahwa inilah kami yang KKN di desa ini, ya, berdasarkan surat yang kemarin, ya. Bagi mahasiswa yang memang merasa belum mendapatkan surat itu, ya, itu bisa diambil di sini kalau masih ada temannya yang masih di Mataram, atau nanti kami akan upload suratnya, kemudian nanti bisa di print ya di tempat masing-masing. Kalau memang sudah tidak mungkin untuk bertemu, ya, nanti insya Allah surat itu harus tetap ada. Itu namanya surat permakluman ya. Permakluman itu tidak perlu dijawab. Dan hanya dimaklumi saja bahwa di sini ada mahasiswa KKN, cukup ya. Pada desa itu seperti itu, bukan surat izin, bukan surat rekomendasi dan sebagainya. Permakluman modelnya, bahwa memberikan permakluman kepada desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, bahwa di sini ada mahasiswa KKN. Ya, kalau memang dia sendiri ya sendiri. Kalau memang ada lebih dari satu, silakan bareng-bareng lapor diri kepada kepala desa. Atau mungkin bahkan sekaligus bawa suratnya. Kalau suratnya sudah dibawa, ya tinggal ya sowan ya, bahwa inilah kami ya, KKN Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana dalam surat yang kami telah sampaikan kemarin misalnya. Surat harus tetap ada, dan bagi mahasiswa yang merasa belum mendapatkan surat,
bisa diambil atau berada di luar daerah bisa titip teman-temannya untuk mengambil surat di LPPM ya. Dan surat itu sudah kami perbanyak, mungkin sudah lebih 200 yang sudah terkirim ya, yang sudah diambil. Nah, dan tetap kami akan persiapkan bagi mahasiswa yang masih membutuhkannya. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wandi ya. Jadi itu ya, yang bagi yang belum dapat surat, silahkan bisa ke kantor PPM, terutama dari yang teman-teman dari Mataram, kayaknya banyak yang belum, silahkan ke kantor, bisa diambil. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, ini mengenai dosen pembimbing KKN. Ya. Dari M. Khairul Anwar, bertanya, nama-nama dosen pembimbing KKN di mana kita dapat? Kalau ada form laporan dalam bentuk file Word, mohon di-share. Ya. Mungkin lebih ke dosen pembimbingnya, ada apa tidak Pak? Oke. Dosen pembimbing ada, tetap ada, tetapi pembimbingannya juga tetap bimbing online ya. Dosen pembimbing itu kami pakai hanya untuk memperkecil koordinasi dengan mahasiswa ya. Nah, nanti misalnya buat pembimbingan itu dalam satu kabupaten ya mungkin cuma 2 orang atau 3 orang ya, atau kecamatan digabung. Nanti dosen pembimbing itu akan membimbing maksimal 50 mahasiswa lah ya. Semuanya online, konversasinya online. Nah, nanti saudara-saudara kalau sekarang sudah membuat katakanlah grup per kecamatan misalnya ya. Nah, nanti juga akan ditambah dengan grup menurut dosen pembimbing ya. Mungkin itu nanti grup yang lama nanti dibuat ya. Nah, jadi per satu dosen pembimbing dibuat satu grup sehingga dosen pembimbing bisa efektif untuk menyampaikan informasi-informasi terkait bimbingannya. Ya, ada dosen pembimbing ya. Sekali lagi bimbingannya juga online. Ya, saya kira itu Pak. Pak Ilmi, silakan. Ya. Nah, yang ini sekarang terkait ke program Pak. Ya. Dari Marisa Hak. Assalamualaikum, maaf nih Pak, kan saya sendiri KKN di desa saya. Nah, mau buat proker itu sendiri Pak, dalam menjalankannya, apa boleh saya meminta bantuan warga ataupun remaja masjid, bahkan pemerintah desa untuk mensukseskan kegiatan yang saya buat? Dia punya proker sendiri, boleh enggak saya minta bantuan dari remaja atau penduduk desa untuk mensukseskan prokernya gitu Pak? Oke, terima kasih Marisa. Inti dari program kerja itu sebetulnya ya, kalau normalnya ya, kita adalah mahasiswa itu adalah menggerakkan masyarakat supaya mau bekerja atau menyelesaikan satu program kerja, menggerakkan masyarakat ya. Nah, jadi bukan kita seharusnya, kita itu sebagai inisiator ya, sebagai motivator dan tortor yang lain ya. Nah, jadi kalau tadi bagaimana kalau pekerjaan itu dikerjakan oleh masyarakat pemuda, ya memang itu yang diharapkan ya. Yang diharapkan itu bahwa masyarakat setuju dengan rencana yang kita lakukan atau dibuat bersama masyarakat program kerja itu ya, hanya saja dikemas dalam bentuk mahasiswa KKN. Jadi kegiatan selama mahasiswa KKN itu adalah kegiatan masyarakat yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN ya. Nah, hanya saja kita tidak dibolehkan dalam jangka waktu Covid ini untuk melibatkan masyarakat itu lebih dari 10 ya, atau ya maksimal 10 mungkin ya. Nah, kenapa 10? Karena ruangan-ruangan yang dipakai itu dia harus tetap memperhatikan tadi pembatasan jarak dan pembatasan fisik tadi itu, pembatasan sosial dan pembatasan fisik tadi itu. Ya. Nah, jadi kalau kegiatan PKN sebelumnya semakin banyak masyarakat yang terlibat itu adalah semakin bagus program kerja itu. Nah, tetapi sekarang ya kita tidak terlalu menuntut itu, yang penting program kerja diketahui oleh kepala desa atau memang itu melibatkan berapa orang saja silakan ya. Nah, jadi semakin bisa menggerakkan masyarakat itu sebetulnya semakin bagus program kerja itu ya. Jadi bukan mahasiswa sendiri yang bekerja seharusnya ya, seharusnya. Nah, itu lebih bagus saya kira ide itu kalau memang itu bisa dilaksanakan itu lebih bagus karena kita bukan sebagai pekerja datang ke situ, apalagi sebagai donatur ya, bukan. Tetapi sebagai inisiator ya, sebagai untuk memediasi mungkin masyarakat pemuda dengan instansi mana ya, atau untuk ya membantu dalam hal-hal
sosial, ekonomi, dan sebagainya. Mungkin itu untuk program kerja. Silakan Pak Ilmi, masih ada? Masih ada Pak, bentar. Ya. Tadi ke scroll ke bawah dan. Silakan dilanjutkan. Bagaimana dan surat. Oh ya, ini mengenai pelepasan Pak. Mungkin teman-teman tahu juga, ini dari Astuti. Mohon maaf Pak, KKN kita berarti tidak ada pelepasan secara seremonial di tempat KKN ya. Ya. Ya kan Pak. Oke, saudara sekalian, proses KKN ini sekali lagi menuntut kita panitia juga harus menumbuhkan kreativitas tentunya ya. Nah dari awal kita dari sejak pendaftaran kita sudah tidak pernah ketemu, sampai hari ini juga kita ini ketemu di Zoom ya. Kemudian nanti pelepasan juga kami akan mengundang beberapa mahasiswa yang sesuai dengan isi aula di sini yang ada di Kota Mataram untuk pelepasan secara simbolis ya. Nah, kemudian nanti tetap kita menggunakan Zoom tentunya ya. Nah, pelepasan itu 1 September itu akan ada Zoom dilepas oleh rektor, kemudian secara simbolis akan melepas mahasiswa yang ada di Kota Mataram. Itu pun tidak semua. Ya, sekitar 40 atau 50 orang sesuai dengan kemampuan aula ya, dengan menjaga tadi fisik dan social distancing ya. Nah, kami hanya menyiapkan kursi yang memang sudah dibuat atur jaraknya. Kemudian 1 September itu akan ada pelepasan resmi simbolis oleh rektor kepada mahasiswa yang ada di Kota Mataram. Kemudian secara resmi semuanya, kalau memang saudara-saudara misalnya ingin melaksanakan pelepasan Zoom bersama dengan camat misalnya di kantor camat ya, kumpul beberapa orang boleh kalau memang bisa melobi seperti itu, atau di kantor desa ya, mau nge-Zoom di kantor desa untuk pelepasan sekaligus penerimaan oleh kepala desa misalnya boleh, silakan teknisnya seperti itu, atau mau di kamarmu sendiri juga boleh ya. Yang jelas 1 September itu kita pelepasan, simbolisnya adalah mahasiswa yang akan beralamat di Kota Mataram. Kemudian secara resmi saudara-saudara sudah memulai ya, sore mungkin harus ada laporan yang sudah diupload ya hari itu ya, hanya walaupun hanya melaporkan diri ke kantor desa misalnya ya. Nah, itu kegiatan tinggal difoto. Nah, itu untuk pelepasan ya, tidak ada berkumpul dan sebagainya ya. Tetap kita berada di lokasi masing-masing. Nah, kita akan melaksanakan pelepasan secara simbolis. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf Pak, yang berupa saran saya sampaikan juga boleh Pak? Saran, ya kalau memang kiranya penting untuk di ini silakan disampaikan. Ya, ini ada saran dari Arif Juliansyah, menyarankan bahwa suruh tulis ulang aja laporan KKN tahun lalu Pak, itu lebih memudahkan mahasiswa kalau memang tidak bisa berkelompok. Mahasiswa sudah suruh balik kampung, masa nggak bisa? Oh ya, oke, sudah saya pahami. Tadi sudah saya sampaikan, oke, sudah saya pahami. Yang tidak suka dengan proses KKN sekarang, silakan mengundurkan diri, boleh ya. Nah, jadi prinsipnya kami tidak juga senang dengan saudara-saudara tertunda proses akademiknya, ya. Nah, kalau saudara-saudara memang tidak senang dengan proses ini, silakan mengundurkan diri, ya. Untuk KKN sekarang. Nanti insya Allah tahun depan akan normal kok, nggak begini lagi. Saudara-saudara akan normal membayar 800.000, akan normal dikelompokkan, dikirim ke desa, itu normal, nggak jadi masalah. Mudah-mudahan, sudah kan? Nah, tetapi kalau masih kondisinya seperti ini, akan tetap seperti ini lagi. Atau kalian mau menunda KKN-nya sampai sebelum wisuda, boleh juga, ya.
Ini bukan dipaksa saudara-saudara ya. Itu akan ada pilihan, saudara-saudara bisa memilih kok, bisa ikut sekarang ya. Atau sekarang mau mengundurkan diri juga boleh ya, tunggu tahun depan supaya dikelompokkan ya. Supaya tidak seperti ini, boleh, tidak masalah. Kami tidak menjadi masalah. Ya, KKN bukan untuk kami ya. Kami ingin tetap berjalan roda akademik itu secara normal, walaupun dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi juga kita harus menyikapinya. Ya, nah itu. Kalau memang saudara-saudara tidak setuju, sekali lagi, silakan tarik diri dari proses ini, boleh, tidak menjadi masalah ya. Nah, silakan. Nah, itu kalau memang merasa ini tidak ada manfaatnya KKN sekarang misalnya, ya udah tidak menerima, tidak usah KKN aja. Masih ada, insya Allah bulan Mei tahun depan itu pendaftaran lagi untuk KKN. Tapi kalau sudah normal, kita akan kelompokkan. Kalau tidak normal kondisinya, ya belum dicabut status COVID, ya tetap akan begini lagi. Ya, jadi boleh saudara-saudara memilih untuk itu. Ya, silakan Pak Ilmi. Oke. Ini Pak yang lebih terkait ke teknis pelaksanaan sekarang Pak. Ya. Ini dari Imron Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bapak tidak boleh lebih dari 10 masyarakat terlibat dalam suatu kegiatan. Nah, jika ada program kegiatan BLT, bantuan langsung tunai, secara otomatis masyarakat lebih dari 10 bahkan bisa ratusan yang hadir Pak. Gimana solusinya kalau yang itu Pak? Mohon penjelasannya. Bagus. Walaupun seharusnya saudara-saudara punya ide sendiri, sekarang saya kasih ide yang itu ya. Kalau BLT, saudara-saudara, karena ini masih COVID, atur jaraknya ya. Kalaupun mau dikumpulkan, suruh berkumpul di jalan raya kalau memang harus banyak. Yang masuk untuk menerima itu diatur jaraknya ya. Saudara-saudara yang harus terlibat itu, jangan sampai mereka berkerumun di tempat yang sempit ya. Nah, kalaupun memang harus banyak orang, berarti di lapangan atau di jalan raya ya. Nah, kalau masuk ke ruangan untuk menerima itu, dia harus diatur jaraknya. Ya. Jadi diatur 1 meter, kasih tanda, kasih garis kalau nggak ada, kalau memang di tanah mungkin kasih garis atau digali sedikit. Ya. Nah, jadi saudara harus kreatif dalam hal seperti itu. Ya. Bagaimana caranya? Mindset kita adalah fisik harus ada jarak, sosial harus dijarak. Ya. Nah, kondisinya harus seperti itu. Tinggal kitanya yang harus berpikir sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan masing-masing. Nah, saya kira seperti itu Pak Ilmi ya. Mengumpulkan masyarakat untuk mengerjakan program, melaksanakan program kita itu yang tidak boleh lebih dari 10. Ya, tetapi kalau kita punya aula besar ya, sudah bisa menata sosial dan fisiknya itu ada jaraknya, bisa saja ya. Misalnya aulanya isinya 1000, seperti aula kita di bawah ini misalnya. Itu bisa 500 orang, bisa masih ada jarak kok. Ya. Nah, jadi maksudnya kenapa dibatasi berkumpul itu? Ya karena suasananya yang tidak mengizinkan kita untuk berkumpul. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita harus ketika ada masalah, ya kita harus berpikir cepat. Kira-kira bagaimana caranya seperti ini? Ya, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut Pak Ilmi, kalau masih ada? Masih ada banyak sih, memang, tapi banyak yang sama Pak. Ya. Saya coba cari lagi mengenai dosen pembimbing lagi di ini Pak kayaknya, biar lebih jelas lagi mengenai teknis pembimbingan. Tadi dijelaskan ada dosen pembimbing dan model pembimbingannya itu online. Mekanisme bimbingan online itu seperti apa? Ya. Kemudian tadi juga dijelaskan surat permakluman dari kampus ke desa-desa sudah dikirim. Untuk kita pastikan di desa tempat kita itu sudah mendapatkan surat dari kampus bagaimana, kita harus bertanya ke kepala desa, kenapa tidak ada data informasi nama dosen pembimbing tadi dan surat yang sudah diantar ke desa mana saja, sehingga kita sebagai mahasiswa tidak bingung. Jika memungkinkan juga kenapa tidak dibingkai program-program KKN sesuai COVID-19. Oke. Jadi tidak usah terlalu bingung mahasiswa ya. Jadi kita enjoy aja lah. Ya. Jadi pada saatnya itu akan dikasih semua. Ya, pada saatnya. Membimbing itu setelah KKN, bukan membimbing sebelum KKN ya. Nah, jadi kita insya Allah sebelum pelepasan itu sudah kita buat SK rektor segala dan sebagainya ya. Nah, kemudian nanti akan diperkenalkan ya, akan diberikan nama-nama itu. Nah, terkait dengan surat-surat tadi itu, kalau saudara-saudara sebetulnya tinggal ditanya teman-temanmu yang di satu kecamatan ya, kalau memang ada.
Kalaupun tidak ada temanmu di satu kecamatan, berarti kami tidak menitipnya ketika kami kunjung ke seluruh NTB dulu itu. Atau di Pulau Lombok sudah pernah kunjungi semua, kumpulkan ya. Kalau merasa belum dapat, datang atau titip sama temannya yang ada di Mataram sekarang ya. Misalnya ada yang di Lombok Timur, merasa belum ada surat misalnya ya, atau belum dititip, ambil sekarang di kampus. Atau ada temannya yang kebetulan ada di Mataram, minta tolong ya, mintakan surat saya di LPPM untuk permakluman ke desa. Harus ada surat, tidak boleh tidak ada surat ke desa. Ya. Jadi surat itu harus ada, permakluman itu harus dikasih ke desa. Kalau memang belum ada, ambil ya. Kalau memang kesulitan untuk datang ke sini dan sebagainya, mungkin hari ini kami akan mengupload yang aslinya, saudara-saudara bisa print di tempat masing-masing buat itu. Ya, kalau memang agak kesulitan. Tetapi kami merasa dengan kunjungan-kunjungan kemarin itu sudah mengumpulkan perwakilan-perwakilan paling tidak satu ya per kecamatan yang sudah hadir paling tidak ya. Itu kami sudah titip kepada teman-temannya yang lain, sebatas tentunya yang sudah kami terbaca di dalam daftar kami di situ. Karena memang ada yang alamat-alamat mungkin yang belum pas ya, itu yang hari inilah kita ingin menyampaikan. Kalau memang ada yang merasa belum untuk surat itu ya, silakan koordinasi dengan teman-temannya yang lain di satu kecamatan, ada nggak dititip atau enggak. Kalau memang belum ada, surat itu bisa diminta di LPPM atau pesan sama temannya yang ada di Mataram supaya dimintakan surat itu, dan kami kasih ya, karena harus ada surat kepala desa. Terima kasih. Izin masuk Pak Ilmi. Mari Pak. Sedikit ya. Masalah surat itu ini gampang. Ini muat saja surat itu nanti mahasiswa print out sendiri di tempatnya, itu tidak perlu ke Mataram atau tidak perlu minta temannya. Nanti secepatnya kita upload surat itu di website kita, nanti mereka print sendiri, itu yang lebih gampang ya. Itu nomor 1. Masalah nomor 2 untuk KKN itu tadi, dosen pendamping KKN itu menambahkan Pak Wandi tadi. Dosen KKN ini segera setelah ini kita akan tentukan. Ya, mudah-mudahan sebelum pembekalan nanti, dosen pembimbing itu sudah diketahui oleh mahasiswa. Sehingga segera setelah pembekalan, mereka bisa langsung berdiskusi atau berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Dan nanti kita akan share itu daftar nama dosen pembimbing. Mungkin ini perlu biar mahasiswa tidak bingung terus bertanya tentang surat dan tentang dosen pembimbing. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak. Mau lanjutkan lagi? Ya, mungkin yang ketiga itu yang perlu, ini belum dengar penjelasan mengenai ini. Mungkin Pak Ilmi perlu share lagi sedikit penjelasan mengenai laporan KKN mahasiswa di halaman terakhir dari buku itu. Karena tadi pertanyaannya itu banyak yang bertanya tentang form-form ini sebenarnya. Kalau mereka udah baca form ini, saya pikir tidak banyak bertanya tentang bagaimana surat tanda tangan kepala desa dan sebagainya itu setiap program dan laporan ini. Bagaimana masukkan laporan ke dalam website kita. Mungkin halaman terakhir lampiran 7 itu perlu ditayangkan sekali biar bisa difahami oleh semua. Terima kasih. Oke. Yap. Oke, terima kasih Pak. Ya ini ya teman-teman bisa lihat di layar. Lampiran 7. Jadi nanti proses laporan individu yang akan dilakukan via web bentuknya akan seperti ini. Kurang lebih teman-teman bisa baca di lampiran terakhir pada buku panduan. Nanti itu teman-teman bisa baca panduan lengkapnya di sana. Kurang lebih tampilannya seperti ini nanti pada web. Jadi teman-teman setiap hari akan mengupload kegiatannya pada portal tersebut, di web tersebut, dengan mengupload kegiatan, foto, dan sebagainya. Ya, silahkan dilihat.
Oke, kita lanjutkan. Ini Pak, ini banyak sekali yang mengulang-ulang pertanyaan mengenai ada yang mau mengundurkan diri dari Vina. Jika ingin mengundurkan diri, tempat mengurusnya di mana? Kemudian untuk biaya KKN yang sudah dibayarkan itu bagaimana? Nah, belum cek. Silakan Pak Wandi. Oh ya, terima kasih. Ya silakan dilapor saja, ya dilapor. Tetapi sebagian dari biaya yang Anda bayarkan itu sudah dipakai, ya. Nah, jadi sudah karena KKN ini sudah berjalan prosesnya, sebagiannya sudah dipakai. Nanti kita akan diskusi dengan BR2. Kalaupun itu dikembalikan, itu berapa persen, ya. Nah, karena ini sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Itu sebagian dari anggaran itu sudah dipakai. Ya, tinggal nanti kita akan bicarakan dengan BR2 berapa yang harus dikembalikan atau dialihkan ke pembayaran lain kalau ada yang mengundurkan diri. Silakan dilapor langsung ke LPPM, ya. Kalau ada yang mengundurkan diri, boleh silakan. Oke. Ya. Karena untuk masalah teknis, masalah duit itu kami tidak bisa mengambil keputusan, ya. Nah, kalau LPPM itu hanya sebagai pelaksana teknis. Nah, semua urusan keuangan, rekening, pembayaran dan sebagainya itu urusan BR2 atau rektorat, ya. Nah, kami tidak punya kewenangan untuk menentukan kalau masalah uang. Saya kira begitu, Pak. Ini. Oke, siapa? Bagaimana? Siapa? Mengenai surat lagi nih, Pak. Mungkin sebelum kita tutup nanti. Ini dari Hikmawati. Assalamualaikum Pak, mau tanya lagi tentang surat yang harus ditandatangani oleh kepala desa masing-masing. Bagaimana dengan mahasiswa yang KKN di desa lain? Apakah surat tersebut dikasih pada kepala desa di lokasi tempat kita KKN, Pak? Atau di desa sendiri, tapi KKN-nya di desa lain? Begitu Pak. Ya, masih belum ngerti aja berarti, ya. Gimana cara menjelaskannya itu? Saya merasa sudah semua menyampaikan bahwa saudara-saudara harus memahami bahwa KKN itu di desamu, ya, di desa sendiri. Kenapa harus desa sendiri? Kondisi yang tidak mengizinkan kita untuk migrasi ke desa yang lain, ya. Nah, kecuali tadi ada katanya yang mendampingi orang tuanya berobat di satu tempat, ya udah KKN lah, mungkin di rumah sakit itu atau di desa yang terdekat itu, ya. Nah, ada yang bekerja, ya itu sudah bekerja, ya memang bekerja. Kita tidak bisa memberhentikan orang bekerja karena KKN, ya. Nah, kemudian jangan dipaksa harus keluar dari desamu, ya. Nah, karena hanya untuk berkelompok, tidak usah. Kenapa cari sesuatu yang sulit dicari kasih kemudahan? Itu yang saya tidak habis berpikir itu loh. Kenapa sudah dikasih kemudahan kok cari yang sulit lagi? Itu yang susah saya pikirin, saudara-saudara ini. Ya. Ya udah KKN di tempatmu sudah diberi keringanan seperti itu dan itu boleh, ya. Karena memang kita tidak boleh berkumpul tadi itu. Berkumpul dalam arti merencanakan program di tingkat kecamatan atau apa itu, yaitu hanya untuk diskusi saja, bukan kita meninggalkan desa kita, karena tetap ke desa, tidak boleh ke desa. Karena laporanmu, ya, surat sudah dikasih kepala desa, di laporan harian itu ditandatangani kepala desa itu. Ya. Terus mau ditinggalkan gimana kepala desanya? Ya. Jadi saya kira itu ya kita udah ulang-ulang, ya. Jangan hal-hal teknis yang begitu kemudian menyita waktu kita, ya. Nah, teknis di situ itu silakan kalian yang mengatur sendiri sebetulnya dengan catatan tadi itu catatan, ya. Nah, jadi catatan-catatan yang sudah disampaikan itu kita kondisinya masih COVID. Itu catatan utama pertama, ya. Nah, utama dan pertama itu kita masih COVID sehingga membatasi ruang gerak, membatasi migrasi penduduk, membatasi kegiatan dan bahkan sekarang ini negara sudah mengumumkan resesi ekonomi dan sebagainya, ya. Nah, jadi sudah kita tidak perlu lagi untuk ya bukan menuntut mungkin ya, berpikir
sesuatu yang normal dalam kondisi abnormal ini, ya. Jadi abnormal itu apa? New normal itu sebetulnya kan abnormal sebetulnya, ya, karena memang tidak normal. Nah, jadi semuanya kita mengikuti kondisi tidak normal ini atau belum normal ini atau new normal ini. Gitu. Semua kegiatan kita, termasuk kuliah, saudara-saudara, kuliah selama ini gimana? Ada yang mengundurkan diri tidak mau kuliah semester ini? Ya silakan aja, ya. Karena memang tidak pernah ketemu dengan dosen, silakan. Ya. Nah, jadi hal-hal yang berupa ya idealis seperti itu ya kampus juga tidak menginginkan terjadi seperti itu seharusnya, ya. Ini normal-normal saja, tapi kan new normal kita. Gimana mau normal? Orang pemerintah menetapkan new normal atau abnormal kalau bahasa kita kan. Nah, jadi situasi dan kondisi tidak boleh menyurutkan kita atau memotong proses akademik itu atau menghentikan proses akademik, ya. Harus tetap berjalan dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, syukur-syukur kalian tuh sebagai mahasiswa. Coba lihat adik-adikmu yang SMA mungkin sama dengan mahasiswa, artinya kemampuan IT-nya, ya. Tapi SD, TK, coba mereka tidak masuk, kemudian ibu gurunya harus keliling, ya, karena memang mereka berada dalam satu desa atau satu kecamatan, ya. Nah, jadi suasana sekarang ini menuntut untuk kita harus kreatif untuk memunculkan sesuatu yang baru, ya. Ini kami juga masih gagap ini dengan teknologi seperti ini karena memang belum pernah, tapi mau tidak mau harus dipakai, ya. Mau tidak mau karena memang kondisinya sekarang ini belum ada alternatif yang lain, ya, yang bisa mengumpulkan manusia dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, sementara ini baru Zoom meeting. Zoom meeting yang kita pakai ini kemarin sebulan yang lalu Fik itu menggunakan untuk apa? Partisipannya itu sampai 10.100, ya, 10.100 orang yang ikut. Nah, makanya kita pede sebetulnya, ya, untuk 1.000 orang pembekalan KKN ini tidak menjadi masalah. Cuman kita ternyata yang terlibat sekarang hanya atau kurang dari 400, kurang dari 50%, ya. Nah, itu mungkin bukan karena tidak muat fasilitasnya, tetapi mahasiswanya mungkin yang tidak login, ya, yang tidak ikut sekarang ini. Nah, jadi proses seperti ini, saudara sekalian, berpikirlah gampangnya atau berpikirlah pasti bisa, ya. Dan kita akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, tidak bisa kita melawan arus juga. Ya, pemerintah masih mengatakan ini masih suasana Covid, kemudian Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah mengatakan, "Oh, tidak ada Covid misalnya, kita normal aja." Nah, tidak boleh. Itu terlalu deras arus yang kita lawan. Ya, mendingan kita mengikuti apa keputusan pemerintah, tetapi proses akademik tidak boleh berhenti. Ya, tahun ajaran tetap berjalan, tidak boleh, ya. Yang mau wisuda 2019 ditunda, harus dia wisuda 2010, ya, karena memang kondisi, ya. Yang harus wisuda 2021 sekarang harus KKN. Ya udah, kecuali saudara mau tunda wisuda lagi hanya KKN ingin tidak KKN sekarang, mau KKN tahun depan kalau sudah normal. Tetapi kalau masih new normal juga ya kakaknya tetap seperti ini, ditunda lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak Ilmi. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Wandi. Ini karena waktu juga ya Pak. Ya. Mungkin ini yang terakhir saja mewakili pertanyaan yang lain. Mengenai Kader Muhammadiyah nih Pak. Dari Muhammad Husnaini. Pak, bagaimana kalau di desa kita tidak ada Kader Muhammadiyah? Apakah laporan kita kosongkan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, silakanlah, ya. Artinya itu bukan program wajib, ya. Wajib dalam arti ya wajib sebetulnya, ya. Tetapi kalau disuruh cari kan, ya ibaratlah saudara-saudara ya di sana tolong cari mutiara di desa Sakra misalnya, Sakra, ya. Oh, enggak ada Pak. Ya kan tidak dibunuh juga kalau tidak ketemu mutiara. Karena memang disuruh cari. Kecuali disuruh ambil di situ, ya berarti itu barangnya sudah ada. Kalau disuruh cari, kalau ada laporkan, kalau tidak ada laporkan juga, tapi tidak ada. Nah, itu saya kira hal-hal teknis seperti itu silakan berpikir adalah masa harus di ini gitu. Artinya karena itu disuruh mencari, berarti kita startnya belum tahu ada apa adanya. Kalau memang ada bilang ada siapa, kalau memang tidak ada bilang tidak ada, selesai. Ya.
Jadi bukan dikurangi nilainya karena tidak ada dapat di situ. Nggak bisa sih begitu ya, karena itu mesti mencari. Oke? Ya, saya tambahkan sedikit Pak Wandi untuk melengkapi pertanyaan tadi. Pak Ilmi? Ya, ini ya udah dijawab Pak Wandi. Sebenarnya kalau saran saya untuk adik-adik mahasiswa ini, sebenarnya pekerjaan KKN ini ringan. Dari 7 form yang tersedia di situ, coba lihat kalau bisa lihat formnya itu, ada 7. 1, form rencana umum kegiatan mahasiswa. Yang kedua, form laporan kegiatan harian. Form 1, 2 ini aja yang kalian isi. Kemudian form yang kelima, form pendataan warga Muhammadiyah. Kemudian form ke-6, pendataan alumni. Kalau sudah mengisi form 1, 2, 5, 6 ini, ya kalian upload itu gampang. Untuk form yang ketiga, penilaian dosen pembimbing dan kepala desa, surat keterangan kepala desa keluar ini, kalian tidak perlu isi, kalian hanya perlu cetak itu, download, serahkan kepada kepala desa untuk diisi. Kalau dosen bisa download sendiri. Ya kalau kemudian tutorial, kalian perlu tahu nomor 7 itu gampang nih selesai ya. Itu enggak rumit ini. Persoalan tadi sendiri atau tidak sendiri, ya saya pikir kalau kita lihat ini form ini bisa diisi sendiri, bisa diisi bersama, tidak ada masalah. Tapi karena tugasnya individu, isi sendiri. Tapi kalau kurang paham isi sendiri, konsultasi sama dosen pembimbing, konsultasi sama teman-teman di desa lain atau di kecamatan lain. Ya, itu ini gampang. Lihat dulu, baca dulu seksama halaman-halaman akhir dari buku panduan ini insyaallah jelas nanti bagi kalian. Itu aja tambahan dari saya Pak Ilmi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke teman-teman, semoga sudah jelas semua ya dari apa yang dijawab oleh Pak Suwandi tadi dan sudah ditambahkan oleh Pak Ketua LPPM tadi. Semoga teman-teman bisa dengarkan dan simak dengan baik tadi. Selebihnya teman-teman bisa baca lagi panduannya yang sudah dikirimkan di chatroom. Nah itu saja. Mungkin saya mohon izin Pak Suwandi, Pak Syahrir untuk closing acara. Oke, silakan lanjut ya. Oke. Ya. Silakan ini kita ucapkan ya, alhamdulillah untuk ini semua. Ya. Pak Ilmi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh ya, mari. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.41, uji coba pembekalan 1 ini kita tutup saja ya. Selebihnya nanti teman-teman bisa pelajari buku panduannya sendiri. Dan jangan lupa juga absennya ya. Di chatroom silahkan. Kita sama-sama tutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sampai waktu penutupan ini. Semoga nanti kegiatannya bisa lancar di tempat masing-masing ya. Dan semoga sehat selalu. Kita tutup uji coba pembekalan KKN ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.